Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dalam talk show berjudul mengupas isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM yang bekerja sama dengan Constitutional Law Society atau CLS Fakultas Hukum UGM. Selanjutnya, mungkin para hadirin sekalian akan saya sapa dengan sapaan teman-teman saja supaya kita lebih santai ya. Sebelum saya berbicara lebih panjang lagi, izinkanlah saya sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Fatinurun selaku Master of Ceremony pada malam hari ini yang akan memandu talk show kita. Senang sekali rasanya kami CLS bisa diajak produktif oleh Departemen Hukum Tata Negara FHUGM untuk mengawal isu-isu tentang ketatanegaraan di Indonesia. Teman-teman sekalian, sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Zainal Arifin Mukhtar atau akrab kita sapa Mas Uceng. Selamat malam Mas Uceng, sehat ya Mas? Selamat malam Dek, alhamdulillah sehat. Baik, juga sudah hadir di tengah-tengah kita juga kelima pembicara kita yang luar biasa. Selamat malam Bapak Andi Omara, selamat malam Mbak Maha Arum Kusuma, selamat malam Mas Erlangga Mirasaman, selamat malam Pak Andi Sandi, dan selamat malam juga Mas Yansyah Arizona. Semoga baik Mas Uceng dan kelima pembicara kita yang sudah hadir dan juga teman-teman yang mengikuti melalui Zoom dan YouTube bisa senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Baik, sebelum memasuki acara inti kita yaitu talk show, izinkanlah saya untuk memaparkan mekanisme talk show pada malam hari ini terlebih dahulu. Karena telah dibuka oleh MC, selanjutnya pembahasan isu malam hari ini akan dilaksanakan secara dua arah oleh host dan juga kelima pembicara. Teman-teman perlu juga diperhatikan bahwa tidak ada sesi khusus untuk tanya jawab pada talk show nanti. Sehingga untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melakukan fitur raise hand dan kemudian akan dipersilahkan untuk host menyampaikan pertanyaannya. Oleh host untuk menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya setelah talk show berakhir kita akan melanjutkan sesi dokumentasi dan akan diakhiri oleh penutupan oleh MC. Baik, demikian alur talk show kita pada malam hari ini teman-teman. Saya melihat sepertinya sudah banyak
teman-teman yang bergabung yang sudah antusias untuk mengikuti dan menyimak talk show kita pada malam hari ini, dan mungkin nanti juga bisa bertanya. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan kepada Mas Uceng selaku kepada Mas Uceng, monggo Mas. Teman-teman yang bergabung yang sudah antusias untuk mengikuti dan menyimak talk show kita pada malam hari. Karena di rumah saya, pas samping rumah saya itu ada masjid sedang azan. Pasti akan nanti kan heboh, nanti ada yang menyamakan pula dengan apa gitu kan, daripada heboh mungkin kita selesaikan dulu azannya ya, baru saya mulai gitu kalau boleh. Baik, Mas. Oke, saya mau mulai dengan cerita sederhana dulu, bahwa kenapa kemudian kita bikin talk show ini, karena sebenarnya saya, lalu kemudian Mbak Arum, Mas Andi Omara, Mas Herlambang, Mas Yance, dan Pak Andi Sandi, itu udah lama sekali tidak bertemu dan ngobrol-ngobrol secara santai. Biasanya kalau ada sebuah rapat atau apa, kami ngobrol, lalu kemudian membicarakan juga isu-isu terkini, ya, soal ketatanegaraan. Nah, tapi karena pandemi, kami berjauhan, kalaupun datang ke kampus tidak pernah bisa korum dan kolektif secara bersamaan. Makanya kita menginisiasi ini. Sasarannya, harapannya nanti barangkali bisa menjadi lebih reguler untuk membicarakan isu-isu terkini ketatanegaraan, dan teman-teman mahasiswa bisa berdiskusi panjang. Kalau misalnya pandemi berakhir dan kita bisa offline, mungkin akan kita pindahkan ke offline dengan ruang-ruang yang lebih bisa cair. Nah, itu yang pengantar pertama. Yang kedua, sebenarnya dosen hukum tata negara ada lagi yang lain, tapi kami karena ruangannya nanti terlalu penuh, kalau kita semua bincangkan, jadi mungkin akan diatur, ya. Nanti 5 atau 6 di antara kita menjadi pemantik, dan siapapun bisa menjadi pembicara dan memberikan catatan. Nah, yang ketiga, terima kasih khusus saya untuk teman-teman CLS ya yang membantu menyiapkan untuk acara ini berlangsung. Nah, yang terakhir sebelum mulai saya mau kasih pengantar sederhana nih. Kenapa kita memilih tema memperpanjang atau menunda pemilu? Ya, kalau kita balik ke beberapa tahun sebelumnya, ide-ide soal memperpanjang ini kan sudah ada sebenarnya ya. Bahkan kita sempat membincangkan, seingat saya dengan Mas Andi Sandi waktu itu bicara soal third-termism, jadi gejala 3 periode, ya, gejala bangkitnya 3 periode. Karena memang isu ini isu yang sudah sekian lama sering ada, hampir di setiap akhir second periodnya seorang presiden biasanya pembicaraan soal ini ada. Kita bicarakan bukan sekedar Jokowi, tapi Pak SBY juga mengalami hal yang sama. Seingat saya dulu isu-isu soal itu di beberapa negara juga mengalami hal yang sama. Misalnya di Amerika ketika di penghujung Ronald Reagan, isu yang sama juga naik. Bahkan banyak yang mengatakan Ronald Reagan ikut tergoda sebenarnya untuk memperpanjang. Nah, tetapi waktu itu saya ingat sekitar lebih setahun yang lalu, Pak Jokowi sendiri menyampaikan bahwa tegak lurus pada konstitusi dan tidak akan memperpanjang masa jabatan. Ya, itu bahasa yang 2 kali dia ulang seingat saya. Nah, tetapi luar biasanya tiba-tiba ada isu lain yang sebenarnya juga sudah kita ceritakan soal perpanjangan itu adalah menunda pemilu, sehingga perpanjangannya bukan perpanjangan masa jabatan dari 2 menjadi 3, tapi kemudian menunda pemilu sehingga kemudian presiden masa jabatannya mungkin akan ditambah, walaupun penambahannya ini karena penundaan pemilu. Nah, pasti menarik untuk membicarakan ya, karena tiba-tiba beberapa partai
langsung kayak core menyanyikan lagu yang sama ya, dengan mengatakan bahwa ya perpanjangan, ada yang bilang masuk di akal, bahkan kemudian PBNU sendiri menyatakan masuk di akal untuk mengatakan perpanjangan itu. Nah, selain perpanjangannya, tentu saja yang menarik untuk dibincangkan, mungkin nggak sih perpanjangan? Kalau perpanjangan apa alasannya? Saya lihat ada beberapa tulisan sudah keluar di berbagai media. Prof. Jimli menuliskan di Twitter, lalu kemudian ada Pak Yusril sendiri, ya, Prof. Yusril menyampaikan juga, ya dengan catatan yang kurang lebih ya isu ketatanegaraan selama ini ya, jadi mengubah undang-undang dasar, lalu kemudian dekret presiden, yang itu juga harus dapat pembicaraan yang lebih detail. Mas Denny Indrayana juga menyampaikan hal yang sama, bahkan mengatakan bahwa tindakan ini adalah tindakan yang melanggar konstitusi, pelecehan terhadap konstitusi. Nah, saya mau mulai barangkali dengan pertanyaan sederhana. Saya persilahkan dulu 1 atau 2 menit teman-teman, mulai Mas Andi, lalu kemudian Mbak Arum atau Herlambang atau Mas Yance, untuk pertanyaan sederhananya begini. Kalau misalnya ya, seperti benar yang dibicarakan oleh Muhaimin Iskandar, walaupun catatan dari Mas Fahmi Ismail itu menurut saya menarik. Dia mengatakan 100 juta pengguna media sosial, 60% mendukung perpanjangan, tapi ternyata Mas Fahmi bilang nggak mungkin 100 juta, karena Twitter aja cuma 18 juta. Ya kan? Jadi ada semacam ngarang-ngarang gitu, khas politisi lah, kadang-kadang ngarang-ngarang gitu. Tapi kalau memang pun benar, misalnya 60% taruh, 60% mengatakan perpanjangan, menurut teman-teman sekalian itu wajar nggak sih diperpanjang atau ditunda pemilu karena permintaan masyarakat? Monggo, siapa mau mulai? Putaran pertama. Mas Yance, Mas Herlambang, Mbak Arum, Mas Andi. Masih malu-malu, Ceng. Monggo, Mas Andi duluan. Mas Andi duluan. Yang senior dulu. Bukannya Legistus biasanya. Oke, kalau kita bicara Ketatanegaraan dan atau konstitusional formalnya sudah jelas diatur pasal 7, pasal 2 sudah clear ya. Jadi sudah ada koridor konstitusional yang suara saya terdengar ya, mohon maaf. Oke. Yang memang jelas clear. Nah, alasan apalagi yang kemudian akan digunakan tentu kita perlu lihat, dan apakah klaim bahwa rakyat kemudian mayoritas mengendaki tentu perlu diukur terlebih dahulu. Saya membayangkan kalau ekspresif seperti bagaimana 98 dan seterusnya itu kan terlihat bahwa isu ini bukan isu elit, tetapi memang kita bisa lihat di lapangan seperti apa gemanya itu. Itu yang pertama yang harus diverifikasi, benarkah memang itu mayoritas masyarakat. Yang kedua, karangan ini ya. Nah, itu tadi persis. Yang kedua yang ingin saya katakan bahwa memang di setiap undang-undang dasar itu kan memang ada pasal tentang perubahan, karena memang undang-undang dasar itu bukanlah ciptaan Tuhan, jadi pasti ada ketidaksempurnaan di sana, entah pembentuknya, entah karena sudah lama dibentuk dan perlu updating, atau karena legitimasi dan seterusnya. Tetapi perlu diingat ada nilai-nilai dasar dari kenapa konstitusi itu dibentuk dan kemudian ditetapkan sebagai kesepakatan atau semacam perjanjian masyarakat. Nah, nilai-nilai dasar itu yang menurut saya yang tidak bisa ditawar. Misalnya tentang tadi ya, perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan. Itu kan sebenarnya kita tahu lah bagaimana konstitusionalisme itu yang harus sebenarnya di setiap kali perubahan undang-undang dasar harus tetap dipegang teguh. Sehingga tidak hanya isu terkait dengan
sudah quorum kah? Quorum kita tentu bisa lihat bagaimana peta politiknya, sehingga memenuhi quorum itu kadang-kadang tidak terlalu masalah kalau memang semuanya berada pada perahu yang sama, Pak. Tetapi yang lebih penting menurut saya substansi perubahannya. Apakah justru itu akan mengingkari nilai-nilai konstitusi itu sendiri atau tidak? Nah, itu menurut saya yang lebih penting. Itu sementara, Mas Ujang. Oke, Mas Herlambang mau ditambahin atau Mas Yanca atau Mbak Ar? Monggo. Ya, boleh. Jadi makasih ya. Bung Uceng memancing pertanyaan yang sebenarnya bukan legal ya. Kenapa aspirasi? Kalau aspirasi sebenarnya diselesaikan dengan pemilu 5 tahun sekali ya. Disitulah kemudian lahir representasi formal ketatanegaraan. Artinya yang punya legitimasi ya di dalam proses politik ya, dalam sistem ketatanegaraan. Nah, lalu kemudian ketika ditanya soal pertimbangan dibolehkah penundaan pemilu, maka sebenarnya argumentasi yang bisa dilihat salah satu sudut pandangnya adalah kalau dari sudut pandang hak dasar, hak asasi manusia, hak politik ya, memilih dan dipilih itu kategorinya derogable rights ya, memang bisa ya. Kalau dibilang bisa ditunda sangat mungkin, tetapi yang menjadi problem adalah ya, artinya memungkinkan ada penundaan ya, karena saya sendiri sebenarnya pernah mengusulkan penundaan pada saat urusan pilkada 2020 akhir. Karena pandemi ya? Karena pandemi. Jadi argumen yang saya sampaikan adalah itu karena derogable rights, kebebasan yang memang bisa dikurangi atau dibatasi atau ditunda ya pemenuhannya. Nah, tetapi alasan itu kan harus legitimate, istilahnya begitu kalau di dalam konstruksi hukum hak asasi manusia. Nah, soal legitimasi inilah yang menjadi pertanyaan, karena satu, sistem politik yang lahir dari proses representasi formal ketatanegaraan ini, itu ada 13 scholars yang mengatakan situasi kemunduran demokrasi, yang kurang lebih mengatakan satu, ada illiberal demokrasi, ada yang mengatakan authoritarian turn, ada proses illiberal legalism, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian pertanyaan Bung Uceng soal aspirasi itu akan dengan mudah dibajak prosesnya melalui proses-proses representasi formal ketatanegaraan hari ini. Artinya yang saya sebut sebagai alasan yang legitimate, necessary, prescribed by the law, sebagaimana instrumen hukum hak asasi manusia ya, itu akan dengan mudah dibengkokkan alasan-alasannya ya. Jadi ini sudut pandang istilahnya kalau di dalam genre kajian hukum tata negara itu human rights based constitutionalism. Nah, itu tidak masuk dalam kerangka pikir itu. Jadi saya lebih melihatnya ini buah dari proses politik yang diilustrasikan atau dianalisis sebagai illiberal demokrasi. Dan tentu ini bukan bacaan yang baru, terlebih saya sendiri sudah menuliskan di tahun 2018 ya, soal kekhawatiran yang cukup besar waktu itu bahwa mekanisme pemilu, judul tulisan itu Pemilu dan Neo-Authoritarianism. Jadi pemilu akan menjadi mekanisme yang paling efektif untuk membentuk cartelized political system atau sistem politik kartel. Dan apa yang kita saksikan sekarang adalah kekhawatiran saya 2018 pada saat saya menerbitkan tulisan itu. Ya, dan kalau baca How Democracy Die kan, Daniel Ziblatt dengan Stephen sendiri, karena kemudian gejala popularitas yang dia kumpulkan, bahkan dia kemudian berubah diri menjadi
semacam demagog ya, yang kemudian bisa mengumpulkan, menyatakan bahwa tidak ada lagi pemimpin kecuali dia, ya, membangun istilah yang pasnya ya, kayak membangun suasana, udah nggak ada lagi nih, nggak ada lagi yang bisa pemimpin kecuali saya, nggak ada yang bisa menyelamatkan ekonomi kecuali saya, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan di tengah tadi yang dinyatakan oleh Mas Herlambang dengan Mas Andi Omara itu kan sebenarnya menarik kalau ditarik dalam bahasanya Chomsky, ketika dia bicara soal manufacturing consent, ya, bagaimana itu bisa dimanufaktur, yang oleh Kang Jalal kemudian dia lanjutkan menjadi bukan sekedar konsen tapi juga konten. Bagaimana kemudian bisa dibuat seakan-akan bahwa publik mendukung itu. Nah, tapi kalau misalnya nih, saya nanti mau nanya kan kalau kita bicara soal misalnya aliran populis konstitusionalisme ya salah satu alasannya mengatakan bahwa yang dimaksud konstitusi itu adalah keinginan konstituen yang dikonstitutkan. Ya, tadi saya setuju aja dengan Mas Herlambang dengan Mas Andi bahwa ini ada problem legitimasi pernyataan publiknya. Kalau misalnya memang benar, ya, apapun metodenya, bisa barangkali survei, bisa barangkali jajak pendapat atau apa. Kalaupun ternyata benar, misalnya lebih dari 50% menghendaki perpanjangan, ini baru soal sumbernya ya, kita belum bicara soal alasannya. Tapi kalau misalnya 50% menghendaki perpanjang, ya, karena kemampuan rezim misalnya mempengaruhi publik dan lain-lain sebagainya, lalu kemudian mereka meminta perpanjangan, sebenarnya bisa diperpanjang apa enggak sih? Secara sudut pandang konstitusionalisme gitu. Mas Yance, yang lainnya juga boleh komen ya. Mas Andi Sandi katanya masih sebentar baru bisa komen karena dia masih ada pertemuan dengan seseorang gitu. Mbak Aru, Mas Yance, monggo. Boleh, baik. Makasih Bang Uceng. Ya, saya setuju. Ini agak mencurigakan juga sebenarnya ketika pada saat yang hampir bersamaan para penundaan atau penambahan masa jabatan presiden. Jelas nggak suara saya, Bang? Iya. Walaupun agak terganggu dikit tadi. Oke, ya. Nah, tapi apalagi ketika mereka menyampaikan itu seakan-akan ini aspirasi publik. Menurut saya ini seperti kamuflase saja sebenarnya. Jadi upaya untuk menyamarkan agenda sebenarnya yang seakan-akan ini dibawa aspirasi publik yang menghendaki ada penundaan atau penambahan masa jabatan presiden. Namun saya tanggung jawab sebenarnya bagi para penyelenggara pemerintahan ya, justru untuk menjelaskan kepada publik bahwa konstitusi kita itu sekarang ini punya batasan ya, termasuk pemilu ya diselenggarakan 5 tahun, masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Apalagi para penyelenggara negara itu memang ketika sebelum mereka menjabat kan mereka disumpah ya, dan tentu mereka artinya memahami isi konstitusi termasuk batasan-batasan yang ada di dalam konstitusi. Tidak semua aspirasi atau yang dianggap muncul dari publik itu harus dilanjuti kalau memang ada batasan-batasan di konstitusi. Coba bayangkan misalkan kalau ada yang mengusulkan sistem pemerintahan kita diganti aja nih dari republik ke kerajaan misalkan. Nah, masa yang seperti itu misalkan juga mau diteruskan dalam diskusi untuk pengambilan kebijakan. Menurut saya para penyelenggara negara harus arif dan bijaknya untuk menilai itu ya. Mereka tahu sendiri sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik juga sebenarnya melihat beberapa survei ya akhir-akhir ini ya yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga yang menunjukkan tingkat persepsi sebenarnya tentang tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan ya, Jokowi Ma'ruf Amin ya. Tapi menurut saya ada hal yang krusial sebenarnya yang perlu kita perhatikan dalam melihat hasil survei ya.
Pertama, survei umumnya, termasuk survei beberapa survei terakhir ini, yang diungkap sebenarnya adalah melihat bagaimana persepsi ya, atau perspektif ya dari responden terhadap pemerintahan. Menurut saya itu agak problematik sebenarnya kalau yang dilihat adalah persepsi ya. Karena persepsi itu memang lahir dari asupan informasi yang diterima oleh orang. Jadi kalau misalkan informasi yang beredar secara publik itu bahwa pemerintah berhasil, sukses gitu ya, maka persepsi orang tentang pemerintah akan seperti itu. Jangan-jangan tingginya tingkat kepuasan di dalam survei itu justru menunjukkan keberhasilan program propaganda yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Jadi karena propagandanya begitu masif dan publik sudah diokupasi, tidak ada suara yang berbeda gitu ya, manipulasi informasi berlangsung sehingga orang tidak bisa melihat secara jernih gitu. Nah, berbeda kalau misalkan yang diperiksa di dalam survei itu bukan persepsi tetapi adalah pengalaman. Nah, itu saya rasa hasilnya akan berbeda itu. Ya. Jadi misalkan pertanyaannya yang diajukan adalah bagaimana menurut Anda kebijakan pemerintah sekarang yang mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari gitu ya, dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya misalkan. Nah, itu orang akan melihat refleksi itu. Misalkan dia cari minyak goreng susah misalkan gitu ya, ataupun yang berada di sekitar lokasi proyek pemerintah jadi konflik misalkan gitu ya, mereka tidak tidak dihargai gitu ya. Menurut saya kalau survei itu dilakukan dengan mengeksplorasi pengalaman, justru kita mungkin dapat sesuatu yang betul-betul objektif. Jadi bukan sekedar persepsi. Karena persepsi itu memang muncul dari orang menilai informasi yang disediakan kepada dia. Kalau informasinya sudah dimanipulasi, ya pasti persepsinya akan mengikuti manipulasi yang muncul. Gitu. Ada dua hal yang menarik yang disampaikan Mas Yance sebenarnya bayangan saya ya. Yang pertama, ya berarti karena itu disampaikan oleh banyak orang, lalu kemudian itu bisa menjadi sarana untuk melakukan perubahan ya, karena bisa jadi apalagi di belakangnya bisa jadi ada proses-proses yang tidak terlalu benar. Tapi yang kedua tidak kalah menariknya adalah soal survei. Kalau kita baca misalnya surveinya Mas Burhan, Indikator, dan surveinya Carta di Desember 2021 relatif sama, itu memang tingginya persepsi ke Jokowi, kepuasan ke Jokowi yang hampir rata-rata 70-an%, itu tidak diikuti dengan keinginan untuk diperpanjang. Karena seingat saya survei Mas Burhan maupun surveinya Mas Yunarto, ya, Carta maupun Indikator, seingat saya tetap menghendaki adanya pemilu di tahun 2024. Jadi lebih dari 60% tetap menghendaki bahwa harus ada pemilu, walaupun mereka kemudian mengafirmasi masa jabatannya, mengafirmasi kinerjanya Pak Jokowi. Nah, Mbak Arum, tadi Mas Yance menurut saya membuka satu perdebatan yang menarik, yaitu ya kalaupun banyak yang meminta, kan bukan berarti itu bisa langsung tiba-tiba ya. Ya taruhlah, misalnya seginilah, kalau tiba-tiba lebih 50% plus 1 rakyat Indonesia mengatakan Jokowi diperpanjang, kan bukan berarti bisa dinegasikan gitu. Apalagi kalau melihat gejala perbedaan antara presidensial dengan parlementer ya, yang presidensial memang rasanya lebih fixed term dibanding kemudian parlementer. Mbak Arum, monggo. Ya, makasih Mas Uceng. Kalau masalah survei ya itu kan kerja konsultan ya, pasti tergantung pesanan lah, kita semua paham lah itu ya. Saya mungkin agak mundur dulu ke belakang sebelum kita karena tadi perbincangannya sudah sangat panjang, tapi saya ingin memulai dari awal dulu. Jadi mengenai pemilu ditunda dan perpanjangan masa jabatan ini, kalau meminjam bahasa teman-teman CLS ya, ini atau debat konstitusi ini motionnya tidak imbang Mas. Ini obvious lah.
Atau kalau bahasa MK ini unanimous decision. Di antara kita itu tidak ada dissenting di sini. Kalaupun ada perbedaan itu concurring aja. Dan sebetulnya concurring itu malah semakin menambah alasan gitu ya dalam stand kita. Standnya jelas, yaitu kontra atau tidak setuju dengan ini. Nah, saya beberapa ini dulu. Saya gayanya gaya anak CLS, gaya anak debat. Pertama dari sisi normatif dulu lah, kalau tadi teman-teman sudah banyak politik, tapi saya ingin menarik bahwa hubungan antara politik dan hukum itu kan timbal balik, dan justru sekarang inilah saatnya hukum yang mendisiplinkan politik bagi saya. Jadi jangan mentang-mentang kemudian ada aspirasi politik ini minta ditunda atau apa kemudian politik yang mendrive hukumnya, tetapi justru hukum inilah yang harus mendisiplinkan. Disiplinkan seperti apa? Di konstitusi jelas gitu kan. Ya itu pasal 7 presiden wapres dipilih 5 tahun, 22E pemilu 5 tahun sekali, dan tadi juga sudah disampaikan pasal 37 amandemen kalau kita memang mau mengubah itu ya ikut aturan mainnya dulu lah, kecuali kita mau revolusi lagi ya silahkan kalau memang itu. Tetapi ada aturan mainnya, dan disinilah letaknya hukum harus mendisiplinkan politik tadi. Kedua dari sisi konseptual kepartaian dan pemilu, nah saya melihat ada tendensi pengkultusan individu yang mungkin partai menjadi takut, dan menariknya ide ini bukan dari partai pengusung tapi koalisi. Mungkin koalisinya yang justru masih belum bisa punya stand, takut kalah mungkin nantinya kalau mendukung atau salah ngomong gitu ya. Jadi saya justru ingin berbincang tentang makna demokrasi. Ini komentar saya yang sama dengan dulu, mohon maaf saya orang Jogja, tapi misalnya pada saat diskurs Gubernur Jogja tidak ada pemilu gitu ya. Saya tuh pertanyaannya satu, apa sih yang ditakutkan dengan demokrasi? Kalau memang Anda itu yakin dipilih oleh rakyat, ya ikut aja gitu loh. Kalau Anda justru menunda-nunda pemilu, Anda tidak mau ada pemilu misalnya, itu kan justru menunjukkan bahwa Anda takut kalah sebetulnya. Nah ini justru kalau bahasa anak Jaksel sekarang gitu, yang gaslighting gitu, menunjukkan sebetulnya dia tidak pede dengan dirinya sendiri gitu loh. Dan ini fenomena politik yang kita sebetulnya jangan membiasakan gitu, karena memang negara kita bukan ya nanti Mas Andi Sani bisa jelaskan lah, bukan negara berdasarkan kekuasaan tapi berdasarkan hukum. Jadi tetap harus walaupun tadi bayangannya ini sangat positivis, no it's not about positivism, but we have the role gitu, aturan mainnya di konstitusi, dan itu dulu yang harus dilihat gitu Mas Uceng sementara. Saya pikir hampir setara ya, hampir sepakat walaupun dengan perspektif berbeda. Saya pikir saya setuju dengan Mbak Arum bahwa sebenarnya nyaris tidak ada dissenting, semuanya bicara configuring. Tetapi pada faktanya memang artinya kalaupun publik menginginkan ya belum tentu ya, apalagi publiknya dipertanyakan kualitasnya, apalagi di tengah ya tadi Mas Herlambang memberikan highlight yang menurut saya menarik, di tengah kondisi pemerintahan yang memang ya autokratik legalism, yang memang otoritarian balik kembali kebiasaan lama itu. Mas, sebelum saya ganti pertanyaan kedua, yang menurut saya ini pertanyaan yang lebih menarik ya. Kalau tadi relatif sama, Mas Andi Sandi mau komentar pertanyaan sederhananya, kalau misalnya masyarakat pengen, bisa nggak sih? Nah ini jangan-jangan dissenting nih, kalau yang ini nih. Kalau saya itu sederhana saja, Mas. Jadi kembalikan pada rule of the game-nya. Kalau kemudian rule of the game-nya mengatakan bahwa bisa ditunda ya silakan, bisa diperpanjang ya silakan, tapi kalau tidak ada aturan lainnya jangan kita adain lah gitu kan. Jadi kayak pimpinan parpol yang mengatakan bahwa kenapa sih ada penundaan pemilu, kenapa sih harus diperpanjang, itu alasannya ekonomi, karena masyarakat masih ini dampak dari COVID bla 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 bla. COVID itu sudah dideklar sebagai bencana non alam, tetapi Presiden tidak pernah menggunakan pasal 12 gitu ya. Orang lupa gitu ya. Presiden kita itu bukan hanya kepala pemerintahan tetapi kepala negara. Dia itu personifikasi dari negara. Dan ketika kemudian dia menganggap bahwa ini memang
mengganggu atau bisa menghilangkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, he or she could take any action to save the nation. Tapi kalau saya lihat sekarang kan belum digunakan itu. Dan kalau kita lihat juga undang-undang turunan dari pasal 12 kan 12 itu kan tidak ada yang kewenangan sampai kemudian perpanjangan gitu, penundaan pemilu itu kan nggak ada. Kecuali perang tiba-tiba rudalnya Rusia itu nyasar, jatuh di ubun-ubun kita lah ya baru. Aneh kita itu kan perangnya nggak ngirim rudal, ngirimnya itu komentar gitu kan. Jadi kalau saya ditanya apakah kemudian permintaan yang disampaikan itu sudah 100 berapa puluh juta gitu yang minta. Ya iya, mau 100% plus 1 gitu ya yang minta setuju untuk perpanjangan ataupun penundaan. Lihat dong rule of the games. Bisa nggak itu dilakukan? Yang kedua, kalau ditanya boleh nggak diperpanjang ya gitu ya. Kalau kita ingat betul pasal 7 itu bunyinya 5 tahun plus 1 menit saja nggak boleh lah, kok iki arti tambah meneh ini sebenarnya rung tak kok standar gitu kan. Ini jadi masalah nih gitu ya, selalu kayak begitu. Tapi memang apa yang tadi disampaikan para kolega saya, teman-teman sekalian ini, memang benar, presidensial itu selalu menyia-nyiakan kehebatan individu karena dia kan kaku gitu kan. Nah sekarang orang tanya, kenapa sih 5 tahun? Ayo, kenapa kita itu harus 5 tahun? Karena kita mau lebih 1 tahun dari Amerika Serikat, karena mau begini. Coba kalau dikalkulasi, kenapa 5 tahun gitu kan? Kalau saya begini aja, kita tirulah negara-negara yang lain gitu ya. Udah sekali dikasih 10 tahun Pak, tapi tidak boleh dipilih lagi. Nah cuman kan yang jadi masalah, di tengah jalan dia buat masalah, susah kita turunin. Nah itu konsekuensi yang harus kita terima ketika kita menerapkan presidensial kan? Nah apapun gitu ya yang disampaikan sebenarnya ya itulah buah dari kebebasan yang memang kita idamkan selama ini. Ya kalau Pak Muhaimin itu dibilang kan saya bebas berpendapat gitu. Bebas berpendapat minta penundaan. Lah ya itu kan buahnya. Saya kan cuma berpendapat gitu kan. Ya kalau mau diterima syukur, nggak diterima ya enggak apa-apa. Tapi Pak, di belakang Bapak itu banyak sekali Pak gitu Pak. Itu dan juga di MPR kan juga ada orang-orangnya Pak gitu. Meskipun sekarang kita itu pemilu kita kan pertama itu kan masih bisa individu maju gitu, non parpol masih bisa. Sekarang kan kita kekunci nih, hanya partai politik atau individu, tapi levelnya itu pemilu lokal kan untuk para DPD gitu. Nah sekarang mau tidak mau perubahan itu tidak bisa terus kemudian tiba-tiba karena dituntut, apalagi tadi Mas Yance mengatakan itu persepsi gitu ya. Persepsi orang, iya saya setuju ini sampai dia 30 tahun, jangankan tambah 1 periode Mas, kasih 30 tahun sekalian Mas, gitu kan persepsi toh. Mas Sandi, tolong mohon maaf saya potong. Ini kan sebenarnya pernyataan Mas Sandi ini masuk ke pertanyaan kedua saya atau kemudian tema kedua yang mau kita bicarakan. Tapi sebelum saya kasih pertanyaannya ke Mas Sandi sekaligus dia lanjut, ini ada Pak Wamen di sini kayaknya ini di barisan ada Pak Wamen Edi Oesyarie ini. Siap bos. Awas. Saya bocorkan WA-nya ya. Dia mengatakan bahwa sampai saat ini sepengetahuan dia Pak Jokowi tidak berniat untuk memperpanjang atau apapun. Itu WA dia. Saya bocorkan di sini supaya teman-teman tahu bahwa Pak Wamen itu WA saya untuk mengatakan sampai saat ini setahu dia Pak Jokowi tidak berniat apa-apa untuk melanjutkan 3 periode maupun perpanjangan. Jangankan 50%, 100% pun tidak mau. Wah, ojo nesu. Siap, teruskan. Pertanyaan keduanya barangkali menarik nih, karena Mas Andi tadi sudah memulai dengan mengatakan ya kalau cukup alasannya ya silahkan. Nah, kira-kira kalau misalnya
alasan yang memungkinkan perpanjangan sebenarnya alasannya apa sih? Kalau saya melihat alasan yang paling masuk akal ya, itu eksistensi negara ini hilang. Jadi betul-betul kita dalam keadaan kacau beliau. Maksudnya berarti mekanisme pasal 12? Ya, kalau saya itu. Karena tidak ada jalan lain yang bisa digunakan untuk membypass kesentuhan Undang-Undang Dasar. Tidak ada jalan lain. Kecuali memang betul-betul kita dalam keadaan yang keadaan yang sangat kacau gitu ya, dan kita tidak bisa menanggulangi itu gitu. Kedua, berkaitan dengan ini mumpung ada Pak Wamen ini gitu. Asal jangan kita direkam ini terus besok dipanggil Pak Wamen kan. Pak Wamen kita direkam terus besok dipanggil, nanti harus perlu jumpa pers lagi Pak Wamen gitu ya. Jadi saya yang saya ingin katakan, semua orang menuju kepada individu gitu ya, individu presiden yang saat ini adalah Joko Widodo gitu kan. Ini selalu dikatakan prasangkanya itu. Ini bukan karena ada Prof Wamen ya terus berubah omongannya, tidak. Tapi memang itu ciri khasnya presidensil, karena kewenangan kekuasaan pemerintahan negara itu tidak diberikan pada lembaga, tetapi pada perseorangan. Gitu ya. Dan itu memang betul-betul harus diawasi, karena kan Lord Acton selalu ngomong gitu, power tend to corrupt. Gitu. Apalagi dikasih ke individu itu kan luar biasa. Ya kalau kita buka-buka lagi pembahasan Undang-Undang Dasar itu kan itu sampai voting itu di PPKI dan BPUPKI. Kita mau kasih ke lembaga atau kita kasih ke seseorang, gitu kan. Dan di voting jatuhnya kepada seseorang. Makanya kalau saya lihat sekarang memang ya yang disasar itu kepada individu pimpinannya. Tetapi sebenarnya ya tadi kalau dilihat apakah individunya itu mau atau tidak gitu ya, belum tentu juga gitu kan. Jadi menurut saya, kalaupun memang ingin diperpanjang, ya kalau ditanya ada nggak jalannya untuk menunda gitu ya, ada gitu. Kalau dia mau pakai pasal 12, tapi itu berat sekali untuk dipakai. Ukurannya harus jelas. Kadang-kadang kan begini, kita semua paham ya, dalam sistem presidensil, kata Hamilton ya memang presiden itu raja yang kita batasi secara konstitusional kan. Atau kalau kata yang lain mengatakan ya dalam sistem presidensil godaan kata ke arah otoriter memang cukup kuat. Apalagi barangkali kita tambah dengan pengalaman Pak Jokowi sendiri kadang-kadang ya agak berbeda di awalnya dengan di akhirnya kan dalam beberapa hal gitu. Sampai ada tulisan di secara berkelakar di Mojok yang mengatakan ya kalau Pak Jokowi bilang ke X, lihat aja berarti kenyataannya pasti ke Y gitu. Itu kan pertanyaan. Nah, misalnya ketika dia mengatakan anaknya tidak akan maju dan lain-lain sebagainya, tiba-tiba ternyata maju juga di Solo gitu. Jadi itu yang membuat publik barangkali double kekhawatirannya dengan kualitas pribadi yang tadi disampaikan oleh Mas Sandi misalnya. Nah, balik ke pertanyaan tadi, kira-kira sebenarnya ada nggak sih secara konstitusional hukum alasan yang bisa ya ini memang alasan objektif untuk diperpanjang? Kalau kita masih ingat kan kita pernah memperpanjang menunda pemilu itu di tahun 71 ya. Betul. Kita kan menunda pemilu tuh. Ada nggak sih sebenarnya memang alasan objektifnya yang mungkin oh ya udahlah kalau pemilu diperpanjang kita pernah, pemilu dipercepat kita pernah 99 kan? Iya. Zaman siapa? Zaman Habibie ya 99. Secara ketatanegaraan ada nggak sih alasan objektif konstitusional yang mengatakan ya memang dalam kondisi itu memang ditunda selain menggunakan keadaan bahaya pasal 12? Ya, saya duluan itu, Mas. Kalau konteksnya tahun 70-an dengan 99 itu kan memang konstruksinya MPR segalanya.
gitu kan. Dia bisa menunda, dia bisa mencabut, bahkan dia bisa menunjuk acting presiden yang bukan siapa-siapa. Dan MPR sudah nggak sebesar itu lagi ya sekarang. Nah, kalau saya kan kita lihat sekarang, makanya dari tadi Arum katakan gitu ya, Mas Andi katakan, rules of the games-nya gimana? Gitu kan. Rule-nya udah jelas nih, nggak ada lagi jalan. Kalau mau dipakai yang mereka selalu katakan, wah ini cara yang paling kasar yang akan mungkin akan dilakukan adalah merubah undang-undang dasar dulu. Tapi tolong deh, merubah undang-undang dasar itu ini ibaratnya yang saya mau bikin, selalu saya katakan begini. Undang-undang dasar itu ibaratnya fondasi rumah. Ya cobalah gedung kita itu gitu. Kita korek-korek itu dia punya fondasi. Cepat diambruknya gitu. Lain kalau kita cuma modifikasi kusennya. Ini kan undang-undang dasar fondasi. Semakin banyak kita guncang, bangunan di atasnya semakin rapuh. Dan itu menurut saya berbahaya. Makanya saya mengatakan, yang paling mungkin itu bisa dilakukan itu sebenarnya ada pada pasal 12. Tetapi itu pun ukurannya sangat subjektif. Dan itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Menurut saya, itu guys. Matur nuwun. Andi Omara, monggo kalau ada. Atau Mas Herlambang atau yang lain, silakan. Oh enggak, Mas Her, kalau mau duluan. Ini nggak enak. Ya oke. Karena biasanya kalau satu ruangan ini enak aja saling dikepalin gitu. Soal gini ya, saya sependapat dengan Mas Andi ketika memperbincangkan soal apa istilahnya rules of the game ya. Rules of the game itu saya kira memang akan relevan dalam situasi demokratisasi itu jalan. Ya, artinya balance of power, mekanisme kontrol kekuasaan cukup kuat gitu ya, sehingga penegakan hukumnya pun atau relasi kekuasaan itu menjadi cerminan yang paling efektif dalam konsep structural functional based constitutionalism. Ya. Tetapi yang justru kita khawatirkan adalah dengan konteks yang autocratic legalism, buah dari illiberal legalism ya, atau dalam bahasa bukunya Mugis soal state disorder itu adalah illiberal legalism. Rules of the game itu dimakan. Maksudnya adalah justru dipakai dalam rangka ini yang mungkin kita sempat diskusi sama Yance ya, constitutional abusive constitutional borrowing. Landasan-landasan konstitusi mau dipakai semua, termasuk rules of the game ini. Kenapa? Karena masuk dalam perangkap yang memungkinkan karena hasil dari representasi formal ketatanegaraan itu memang mencipta proses yang sifatnya kartel. Jadi di tahun 2018 saya sudah ingatkan diskursus ketatanegaraan itu tidak state based perspektif ya, tidak cukup mengandalkan kerangka berpikir logika negara normal-normal saja. Kenapa? Karena konteks politiknya menjelaskan pemilu itu sama dengan sumber kuasa otoritarianisme modern. Itu yang sempat saya tulis 2018 karena dia dihasilkan dari dua hal, kartelisasi politik yang masif ya, yang kedua korupsi yang sistemik dalam oligarki politik lembaga negara maupun kepartean. Nah, politik pemilu atau proses politik dalam penggunaan pemilu yang menghadap-hadapkan dua calon saja di 2014 sama 2019 ini sebenarnya dalam tanda kutip penanda ya, bahwa ada praktek menebalkan politik pragmatisme yang itu saya sebut sebagai politik keroyokan, geng politik, daripada karakter politik yang ideologis, ada oposisi. Ini yang ditulis oleh Muhammad Nur Hasim sebagai koalisi kartel, atau dalam disertasi Kuskido Ambardi itu disebut sebagai
cartelized party system. Jadi singkat cerita, saya agak khawatir tuh dengan istilah rules of the game. Balikin ke rules of the game. Oh, senang sekali. Kenapa? Karena dia bisa mainkan amandemen, dia bisa mainkan konvensi, bahkan dia bisa mainkan kayak KPK, Perpu. Itu semua rules of the game. Jadi Mas Herlambang ingin mengatakan bahwa jangan dibuka kesempatannya kecil apapun, karena kalau dibuka, ya dia kreasikan kesempatan itu. Ya, kalau memang harus ubah undang-undang dasar, ya legalize otoritas bekerja. Masih ingat Bung Uceng, pada saat revisi undang-undang KPK, kurang apa coba? Lebih dari 2000 dosen menolak revisi undang-undang KPK yang isinya begitu. Ya. Nah, ya, tapi apakah didengar? Tidak juga kan? Mungkin rezim nggak takut sama dosen kan? Karena dosen mau demo juga nggak kuat-kuat amat gitu. Barangkali rezim takutnya sama hal-hal tertentu. Mas Andi, monggo mau terakhir. Apa yang disampaikan Mas Herlambang, saya nambahin saja. Ternyata berdua sudah diskusi tentang abusive constitutional borrowing. Nah, saya mundur sedikit. Jadi kalau tahun itu kan buku baru ya, 2021. Nah, bahkan 2013 itu sudah ditulis oleh David Landa tentang abusive constitutionalism. Yang prinsipnya sebenarnya jadi ada beberapa praktek di beberapa negara, dia menggunakan 3 negara, menggunakan jalur konstitusional semua untuk misalnya menambah masa jabatan bagi anak-anak 3 periode atau untuk menambah kuasa. Nah, yang menarik menambah kuasa dari lembaga negara. Nah, justru dengan tadi mekanisme yang ada itu kemudian digunakan untuk itu. Nah, yang menarik di sini adalah seharusnya kita mencegah atau menghindari abusive constitutionalism. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya melihat sebenarnya misalnya seperti pasal 37 ayat 5 misalnya, itu kan sebenarnya sudah melarang kita untuk katakanlah mengubah bentuk negara kesatuan. Nah, seharusnya hal-hal yang bersifat pokok, misalnya hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, itu termasuk prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Jadi kalaupun Anda merubah undang-undang dasar, boleh dirubah, tetapi tidak pada basic, yaitu tadi struktur basicnya, struktur fondasinya tidak boleh. Kalau itu diubah, berarti bukan lagi perubahan, tetapi penggantian undang-undang dasar. Jalurnya sudah sangat luar biasa kalau itu. Jadi maksud saya adalah memang kita tidak hanya kemudian sekedar bicara tentang proses atau prosedur bagaimana undang-undang dasar itu dirubah prosesnya, karena itu bisa sangat situasional, bisa sangat sulit, tetapi di sisi yang lain bisa sangat mudah, tergantung bagaimana konstelasi politiknya. Tetapi yang lebih penting justru kita harus melihat substansi yang akan dirubah. Nah, kalau dia termasuk hal-hal yang bersifat tadi ya struktur dasar atau basic structure, maka itu harus bisa dicegah. Nah, di beberapa negara kan sebenarnya sudah ada mekanisme untuk itu. Sayangnya di kita belum, dan menurut saya itu bukan tidak mungkin diterapkan. Itu tambahan dari saya, Mas. Oke, Mas Andi Omara menambah perspektif yang menurut saya makin menguatkan ya, bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang penting dan esensial untuk menjaga negara hukum dan konstitusi Indonesia itu sebenarnya bisa dikuatkan di misalnya dengan 37 ayat 5 itu kan, memasukkan dia menjadi pasal-pasal yang tidak bisa jangan diubah ya, atau paling tidak barangkali untuk mengubahnya dia pakai mekanisme khusus, bukan mekanisme sama 37 ayat 1 yang sepertiga, 2/3 hadir, 2/3 persetujuan yang hadir. Nah, sebenarnya menarik ini. Tapi sebelum saya kasih ke Mas Yance dan Mbak Arum, di kolom chat saya ada pertanyaan
Ya, tapi ini pertanyaannya kelihatannya agak akhir, akan saya share ke para panelis, karena di sini bicara soal sistem apa sih yang ideal, karena ternyata mengubah satu periode dengan rentang waktu yang cukup panjang juga tidak menutup peluang diktatorship, ya, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Mas Andi Sandi. Dan apabila Indonesia dengan sistem 5x2 itu 10 tahun, nah sistem yang ideal sebenarnya masa jabatan. Nanti saya akan tarik di terakhir, saya minta pendapat para panelis. Mas Uceng, ya. Mas Uceng, monggo, Prof. Boleh komentar dan boleh bertanya. Monggo, Prof. Prof Edi, ya. Oke. Ya, makasih atas inisiatif dari teman-teman HTN untuk membahas hal-hal ketatanegaraan dalam suatu forum ilmiah dan akademis. Jadi yang pertama, sekali lagi dari pengalaman saya dalam beberapa bulan terakhir ini, saya tidak melihat bahwa ada niatan dari Presiden jangankan untuk menambah periode Presiden, untuk memperpanjang saja saya melihat tidak ada niatan ke sana. Itu mengapa sehingga pemerintah setuju dengan jadwal KPU untuk pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari. Sebetulnya waktu itu usulan pemerintah adalah pada tanggal 15 Mei 2024. Tetapi kemudian ada pertimbangan KPU dan lain sebagainya. Kalau pemilu 15 Mei, maka KPU hanya punya waktu 12 hari untuk membentuk panitia pemilihan untuk kepala daerah pada tanggal 27 November. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, pertanyaan saya untuk mungkin kita diskusikan, saya tidak begitu mahfum dalam soal ketatanegaraan, cuman apakah pertama, apakah merubah atau menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode, itu sama tafsirannya dengan menunda pemilu. Kalau kita merubah periodisasi presiden dari 2 kali boleh menjadi 3 kali, jelas itu harus merubah undang-undang dasar. Tetapi kalau menunda pemilu atau mempercepat pemilu, apakah itu harus merubah undang-undang dasar? Dalam pengalaman bernegara, kita ada 2 kali peristiwa. Peristiwa pertama berdasarkan ketetapan MPRS, bahwa setelah Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden pada tanggal 20 Februari 67, waktu itu diamanatkan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun sudah harus dilakukan pemilu. Tetapi itu kan tidak terjadi, ditunda 3 tahun kemudian 1971. Kemudian pada saat Orde Reformasi, ketika pemilu akan dipercepat menjadi tahun 1999, padahal konstitusi mengatakan seharusnya kan Habibie memegang jabatan itu 98 sampai 2003. Itu juga tanpa merubah undang-undang dasar, karena bukan soal menambah periodisasi presiden, tetapi bahasanya adalah menunda atau mempercepat pemilu. Apakah itu perlu dengan merubah undang-undang dasar? Karena saya mau katakan begini, sebetulnya kan yang terjadi selama 32 tahun itu, kalau bahasanya kan dulu kan Pak Harto bilang begini, ya kalau rakyat masih menghendaki saya bersedia. Artinya apa? Artinya kan ada kesepakatan antara yang menghendaki dan yang dikehendaki, kan kira-kira begitu. Kalau yang menghendaki kemudian katakanlah 100%, tapi kalau yang orang yang dikehendaki dia tidak mau, kan itu kan tidak akan terjadi. Dan sebetulnya bahwa periodisasi presiden itu hanya 2 kali masa jabatan, itu sebetulnya kalau kita baca risalah Undang-Undang Dasar 45 itu kan sudah jelas tafsirannya, tidak boleh lebih dari 2 kali. Cuman menurut Orde Baru itu karena tidak ada bahasa yang tegas, maka boleh sesudah itu dapat dipilih kembali dan seterusnya. Jadi pertanyaan saya kepada teman-teman, 1, apakah periodisasi presiden itu menjadi 3 kali itu sama dengan bahasanya menunda pemilu? Dan yang kedua, kalau menunda pemilu, apakah itu harus dengan amandemen Undang-Undang Dasar? Itu saja Mas Uceng, terima kasih. Terima kasih Pak Wamen, Mas Edi. Sebelum saya serahkan, saya cuma tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan atau komentar yang relatif sudah ke arah sana ya. Tadi misalnya bicara soal pemilu 71, harus diingat bahwa kita masih menggunakan konstitusionalisme by kelembagaan, ya, MPR. Jadi kalau MPR menentukan segalanya, jadi ada semacam lembaga tertinggi. Tapi sekarang kan
negara hukum kita itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, itu menggeser dari konstitusionalisme kelembagaan menjadi konstitusionalisme oleh Undang-Undang Dasar. Plus yang kedua, itu alasan yang menarik menurut saya, mengatakan bahwa kalau presiden memang mau menunda, harusnya dia tidak mengesahkan, tidak ikut serta untuk 14 Februari untuk pemilu, tidak mempercepat untuk mempersiapkan KPU-nya. Ya walaupun ya kita nggak tahu ya, walaupun itu barangkali indikasi bahwa Presiden Jokowi tidak mau, tapi tidak ada jaminan soalnya, karena itu tidak bisa menjadi satu-satunya variabel untuk bisa dipakai kesimpulan bahwa Pak Jokowi nggak mau. Tapi monggo, pertanyaan Mas Edi ini menarik untuk dikomentari. Tadi silahkan Mbak Arum atau Yance atau siapapun, monggo. Ada yang mau duluan? Saya nunggu Bang Yance tapi nggak di-unmute juga. Terus saya ini kalau di-mute gini, kalau kita di ruangan biasanya nggak usah mute ya. Oke, makasih Prof. Ed. Jadi saya sebetulnya kalau membaca rumusan pasalnya memang dia setiap 5 tahun sekali. Jadi ketika itu masih dalam periodisasi 5 tahun, bagi saya tidak masalah. Yang menjadi artinya kalau dipercepat gitu, ada beberapa sebetulnya dipercepat itu nggak apa-apa, asal nanti pelantikannya misalnya ini masalah administrasi negara harus tetap sama. Tapi kalau ditunda lebih lama, berarti kan dia sudah keluar dari 5 tahun, itu yang menurut saya menjadi masalah. Nah, pertanyaannya Prof. Ed tadi, bisa nggak sih kalau kita nggak amandemen? Sebetulnya bisa loh, sebetulnya. Saya tadi sebetulnya Mas Herlambang sudah memulai. Sebelum kita ke pasal 12, kita konstruksikan pemilu itu sebagai hak asasi, hak memilih dan dipilih, dan itu memang ada 28J ayat 2. Tadi Mas Herlambang sudah sebutkan di sana ada kriterianya tuh, kalau misalnya hak itu mau dibatasi dengan undang-undang lah, artinya kan kemudian pemilunya kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang dengan alasan-alasan tertentu yang tadi Mas Herlambang sudah sampaikan. Ada ya banyaklah di 28J itu, saya tidak apa juga kalau sebutkan, ada keamanan, ada segala macam. Nah, cuman kalau kita mau menggunakan alasan misalnya pandemi, bagi saya itu tidak masuk. Kenapa? Karena saya ingat sekali pilkada pun kemarin itu malah lebih parah karena itu awal-awal pandemi. Kalau kita kalau kita bandingkan situasinya sekarang dengan kemarin waktu pilkada, sekarang mungkin agak sedikit masyarakat sudah lebih bisa menghandle mungkin ya pandemi dibandingkan periode awal kemarin waktu pilkada, pandemi lagi besar-besarnya. Artinya kalaupun kita menggunakan alasan itu untuk pasal 28J ayat 2 gitu, saya pikir itu tidak masuk. Nah, tapi masalahnya saya ingin nyambung dengan tadi Pak Andi Omara yang merespon Mas Herlambang. Memang betul kita balik ke rule of the game, tapi kemudian rule of the game dipegang oleh penguasa. Tapi ingat, saya menarik melihat fenomena pada saat SBY waktu itu membuat pilkada waktu itu gubernur perubahan undang-undang pilkada, gubernur tidak dipilih langsung, mereka setuju dengan undang-undang perubahannya. Kemudian SBY membuat perpunya membatalkan undang-undang perubahan itu. Padahal kalau kita lihat kan undang-undang itu persetujuan DPR dan Presiden, meskipun dia tidak datang langsung, tetapi dia sudah ada persetujuan. Kemudian dia membuat perpu, dan perpu itu pun dibawa ke DPR dan mereka sepakat untuk tidak mengubah. Nah, kenapa itu terjadi? Bagi saya karena ada pressure. Jadi kalau tadi Mas Herlambang, ya memang benar kita mau demo juga nggak didengar, tapi setidaknya masih ada checks and balances sedikit. Terlebih kalau ini politik praktis ya, biasanya kalau mendekati pemilu itu mereka akan lebih membeli suara lah. Artinya kan mereka berhitung juga secara politis, kalau membuat keputusan yang tidak populer, maka mereka akan mendapatkan harganya pada saat pemilu gitu loh. Rakyat tidak akan memilih atau berkuranglah suaranya, sehingga pasti mereka berhati-hati untuk membuat keputusan yang tidak populer. Bagi saya seperti itu. Nah, tapi menariknya satu hal untuk merespon Pak Wamen tadi terkait dengan Perpu. Memang Perpu ini kan subjektif presiden, gitu yang tadi Mas Herlambang sampaikan juga kekhawatirannya di situ mereka bisa memainkan role of the games. Tetapi kan sudah ada putusan MK, artinya kita bisa checks and balance juga di situ gitu loh. Kalaupun nanti tiba-tiba ada Perpu untuk menunda pemilu atau
tiga term atau bagaimana, kan kita bisa mempermasalahkan itu juga ke MK. Ya walaupun tadi saya agak senyum-senyum waktu dibilang perpanjangan ini kayak tren gitu ya, kemarin MK, mungkin sekarang presiden, nanti siapa lagi yang dikasih perpanjangan. Itu Mas Uceng, terima kasih. Oke, kita bicara cara tadi ya. Tadi kan Mas Andi Sandi bilang strict, satu-satunya cara kayaknya pasal 12 deh. Kalau memperpanjang masa jabatan kan harusnya ke pasal 7 ya, soal masa jabatan gitu. Tapi kalau menunda pemilu, Andi Sandi tadi mengatakan ya pasal 12 dong, keadaan keadaan bahaya. Nah kalau Yusril dia malah usulannya ke pasal 22E, ke soal pemilu. Ada komen, Mas Yance atau yang lain? Yance dulu. Saya mau respon juga, merespon pertanyaan yang diajukan oleh Prof. Edi ya. Tentu antara penundaan pemilu dengan membuat masa jabatan berubah menjadi maksimal 3 periode adalah dua hal yang berbeda. Tetapi apakah nanti diskusi kita ya tentang dua hal ini ujung-ujungnya akan berakhir kepada amandemen dan perpanjangan bisa jadi 3 periode, kita tidak tahu ya. Nah, ini yang terlihat sekarang memang kalau akan dilakukan amandemen, presiden kan memang secara formal tidak terlibat dalam proses amandemen itu. Jadi ketika tidak ada mencegah, tidak ada upaya presiden untuk mencegah, orang bisa saja beranggapan oke-oke saja ketika dilakukan proses amandemen itu. Nah, apakah nanti ketika diubah maksimal jadi 3 periode gitu, misalkan gitu ya, Pak Jokowi tidak akan mencalon, kita tidak tahu juga gitu. Nah, kemudian kalau soal penundaan, implikasinya adalah kalau dia ditunda berarti kan masa jabatan lebih panjang dari yang ditentukan oleh konstitusi. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang punya wewenang untuk melegalisasi perpanjangan itu? Enggak ada itu. Semua MPR juga perpanjang, DPR perpanjang, DPD perpanjang, jadi itu. Nah, tapi saya juga mau mengkaitkannya juga dengan yang disampaikan oleh Mas Andi Omara dan Mas Herlambang tadi ya. Karena upaya amandemen yang sekarang ini muncul hadir di tengah di mana pengalaman banyak negara juga melakukan amandemen, perubahan konstitusi untuk mengubah yang tadinya konstitusi itu punya karakteristik demokratis menjadi tidak demokratis. Jadi kita berada di dalam situasi itu. Contoh yang paling konkret adalah Putin di Rusia. Jadi kita invasi Rusia ke Ukraina sekarang, gitu ya. Kita mesti lihat juga di dalam konteks domestik di Rusia juga gitu loh. Putin itu presiden di Rusia yang sudah 22 tahun jadi presiden sejak tahun 2000. Di Rusia presiden itu satu term itu 4 tahun. Nah, kemudian dia terpilih 2 periode dari tahun 2000 sampai 2004. Nah, karena nggak dibatasi 2 tahun dengan konstitusi tahun 1993, kemudian penggantinya yang baru Dmitry Medvedev jadi presiden, Putin jadi perdana menteri untuk 1 periode sampai 2012. Nah, sejak 2012 Putin jadi presiden lagi. Jadi dia dibolehkan jadi presiden, dan menariknya dia jadi presiden sampai 2018. Di periode kedua dia terpilih lagi 2018, harusnya berakhir 2022 tahun ini. Tetapi di Rusia dilakukan perubahan konstitusi tahun 2000. Nah, salah satu yang diubah adalah presiden tidak lagi punya masa jabatan. Jadi Putin itu akan jadi presiden selama dipilih oleh orang Rusia. Tapi kita lihat ya, kecenderungan otoritarian itu memang mempergunakan konstitusi, dan dalam banyak hal juga justru mengubah konstitusi itu, mengubah aturan main itu. Nah, ini yang dalam literatur terkini ya disebut dengan abusif konstitusionalisme. Menurut saya ini undangan juga sebenarnya kepada para penstudi hukum tata negara ya untuk melihat keterkaitan konstitusi itu dengan otoritarianisme.
Jadi selama ini kan di kelas-kelas kita diskusi soal konstitusi itu kompatibel dengan demokrasi. Nah sekarang kita lihat bagaimana perubahan konstitusi termasuk judicial review juga sebenarnya dilakukan untuk memperkuat otoritarianisme, oligarki misalkan ya. Jadi pengalaman kita misalkan dengan pengujian presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi ya, yang selalu gagal ya. Jangan-jangan MK sekarang bukan jadi penjaga demokrasi gitu. Jangan-jangan sudah jadi penjaga oligarki gitu loh. Karena dia menentukan oligarki tetap protokol untuk menentukan siapa yang akan maju dalam kandidasi di presiden. Jadi ya termasuk yang disampaikan oleh Mas Andi Omara tadi ya, saya lagi baca juga tuh constitutional borrowing. Jadi melihat bagaimana sekarang negara-negara itu saling meminjam. Jadi tren misalkan 3 periode itu coba dipinjam gitu. Dan tujuannya adalah bukan untuk mewujudkan demokratisasi, tapi justru tujuan-tujuan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan demokrasi itu, termasuk abusive constitutionalism itu tidak hanya dilakukan oleh eksekutif, tetapi juga dalam banyak hal dilakukan ikut juga oleh yudikatif, termasuk constitutional court di Rusia juga seperti itu. Ya. Jangan-jangan salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengkooptasi constitutional court berada dalam pengaruh eksekutif. Nah, kekhawatiran kita ini ujian juga untuk MK ya. Ketika MK diberikan, hakim-hakim MK diberikan masa jabatan yang lebih panjang gitu ya. Nah, jangan-jangan ini memang strategi rejim ya yang dilakukan untuk mengontrol lembaga yang seharusnya melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Oke, Mas Yance tadi memperkuat sebenarnya argumen yang tadi sudah sekian banyak juga disampaikan oleh Mas Arman maupun. Nah, tapi ada satu lagi nih ya, kalau kita membaca undang-undang pemilu, itu kan sebenarnya memang ada konsep pemilu lanjutan. Pemilu lanjutan yang bisa jadi sebenarnya dalam tanda kutip penundaan. Walaupun konsep pemilu lanjutan di dalam undang-undang pemilu kan berbicara soal penundaan pemilu di satu daerah atau satu kabupaten atau satu provinsi, satu distrik, di satu kecamatan atau satu apapun, tetapi dalam kondisi yang lebih strict. Misalnya ada bencana alam, lalu kemudian misalnya kondisi tertentu seperti apa istilahnya alat-alat untuk yang dipakai ya untuk pemilu kemudian tidak sampai ke situ dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada logika genitnya nih, misalnya cukup sebenarnya mengubah pasal soal pemilu lanjutan saja untuk menambahkan klausula tertentu. Nah, itu mungkin nggak sih secara konstitusional ya? Kalau secara politik saya setuju dengan Mas Herlambang, pasti bisa-bisa aja tuh dikarang-karang kan. Tapi secara konstitusional bisa nggak sih kalau diselipkan masuk selain mengubah di undang-undang pemilunya atau kemudian diselipkan masuk misalnya di perubahan Undang-Undang Dasar 22E-nya khususnya soal pemilunya. Ada yang mau komen? Jadi gini, saya kira ini apa namanya diskusi kita ini menarik ya. Inilah tipologi orang hukum ya, selalu sedia payung sebelum hujan, gitu kan. Jadi apa namanya analogi-analogi ini kan yang kita bangun gitu untuk mengatakan bahwa oke, ini kita harus siap-siap nih gitu. Ada argumennya di banyak hal, semua ada semua gitu. Mulai dari borrowing konstitusional gitu, terus yang kemudian abusing konstitusional. Tetapi menurut saya gitu ya, saya mulai dari pertanyaan Prof. Wamen tadi gitu. Apakah penundaan pemilu itu ataupun mempercepat pemilu itu melanggar Undang-Undang Dasar? Saya kira Harun sudah mengatakan dengan jelas 22E gitu. Pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Tidak kurang, tidak lebih. Gitu ya. Kalaupun kemudian ada pemilu lanjutan dan yang lain-lain itu ada excuse-nya. Tetapi standarnya gitu ya tetap 5 tahun gitu ya.
Nah, kalau kemudian ditanya apakah 3 periode itu sama dengan penundaan pemilu, saya kira tidak sama, dua hal yang berbeda ya. Tidak equal gitu ya. Belum tentu penundaan pemilu itu kemudian membuka kemungkinan untuk 3 periode gitu. Saya kira Carlos Menem kan juga, selain cerita Putin tadi dari Mas Jance gitu, Carlos Menem kan juga merubah konstitusi Argentina untuk bisa lanjut gitu kan. Tetapi setelah itu Erdogan di Turki relatif juga agak mirip. Erdogan lebih pada ini, dia merubah sistem pemerintahan dulu kan, ya, dari parlementer menjadi presidensial gitu kan. Nah, menurut saya gini, ciri khas konstitusi gitu kan, itu kan menurut Peter de Cruz itu kan dia punya dua hal gitu ya, open textual dan opak. Jadi dia berumum gitu ya dan sulit dimengerti. Kenapa seperti itu? Karena konstitusi itu lahir dari kesepakatan-kesepakatan dan ada value yang akan dicapai dari konstitusi. Kalaupun kemudian mau abusing sampai dimanapun, berarti dia melawan value dasar gitu, basic value dari sebuah konstitusi. Konstitusi itu kan pembatasan kekuasaan. Kalaupun kemudian gitu ya, itu bahasanya itu bisa dimainkan gitu ya, ya silakan saja gitu, dari aspek politik. Tetapi ada value-value yang harus dipegang. Ketika value itu kemudian dilegasikan, ya udahlah, kita jadi chaos nanti, tidak ada standarnya gitu kan. Nah, values itu yang saya yakin gitu sampai sekarang gitu, siapapun gitu ya, meskipun compang-camping jalannya gitu, semua pemegang kekuasaan negara masih punya amanah untuk melakukan check and balance di antara satu dengan yang lain. Oke lah, kalau kemudian semuanya kita katakan bahwa oke, ini nggak jalan gitu, terus kita akan menciptakan sebuah ruang baru yang sama sekali kita tata, sama juga ujung-ujungnya akan kita ciptakan kesepakatan dasar yang kita bungkus kalau sekarang namanya konstitusi. Nah, abuse atau tidak itu tergantung pada mekanisme yang diciptakan, bagaimana saling mengontrol satu dengan yang lain. Bukan berarti kita transplant check and balance itu. Sebenarnya kan check and balance Indonesia itu berbeda dengan Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat itu mendistribusikan kekuasaan, kalau Indonesia tidak, dia mencampurkan anggota dari lembaga-lembaga itu supaya ceknya itu dari internal. Nah, menurut saya gitu ya, kalau kemudian tadi dimunculkan bahwa oke, ini ada keadaan tertentu yang bisa melegitimasi itu diselipkan di pasal 22E ataupun di Undang-Undang Pemilu, saya kira harus hati-hati, karena ketika itu ditambahkan dari Undang-Undang Pemilu gitu ya, dia akan sangat mudah diuji ke MK dengan menabrakkan pada ketentuan pasal 22. Itu bos. Oke, saya tadi ini kan kita udah bicara mulai dari alasan politiknya, dan itu kita sampai kemana-mana ya menganalisisnya, menurut saya menarik betul. Yang kedua tadi kita bicara soal constitutional reason-nya, rule-nya. Nah sekarang mungkin constitutional, tadi sudah disinggung sama Mas Andi sih, constitutional values-nya atau constitutional morality-nya atau constitutional ethics-nya. Ya, kalau kita lihat gejala-gejala perpanjangan atau mengganggu masa jabatan atau kemudian pelanggengan kekuasaan, itu sepanjang yang saya tahu ya, banyaknya terjadi di negara-negara yang memang jauh dari kesan demokratis. Misalnya kalau kita baca third-termism in Sub-Sahara, itu kan rata-rata negara-negara Sub-Sahara Afrika itu kan memang mengalami third-termism, mengalami problem-problem itu. Terus plus barangkali Rusia ya, nggak tahu lah kita mau menempatkan Rusia negara demokratis atau tidak, silahkan menggunakan parameter sendiri-sendiri lah. Atau Turki barangkali kita mau taruh di mana. Tapi gejala-gejala itu kan negara-negara yang memang jauh dari kesan demokratis atau ya kestabilan demokrasinya barangkali dipertanyakan. Bahkan kalau kejadian tergini kan Guinea ya, yang kemudian dia perpanjang masa jabatan dan akhirnya militer masuk mengkudeta presidennya gitu, mengambil alih. Jadi skenarionya kan jelek dan di ujungnya skenarionya malah mengundang
militerisme. Nah, asumsi kita bahwa demokrasi yang buruk ya itu menyumbangkan kemungkinan 3 periode, apakah memang kualitasnya kondisinya sama nih dengan Indonesia nih? Kualitas demokrasinya apakah memang juga tidak sedang baik? Tadi sebenarnya sudah disinggung beberapa. Ataukah kemudian mapan nggak sih demokrasi kita atau keadaan masyarakat sipilnya untuk menghalangi agenda-agenda yang serupa? Siapa nih mau duluan? Mas Herlambang atau Mas Andi? Monggo. Saya dulu. Oke, saya respon ya. Apakah memang ini berkaitan dengan kalau saya memparafrase pertanyaannya ya, berkaitan dengan kondisi yang memang tidak demokratis gitu ya, dan kecenderungan yang kita sebutkan dengan ilustrasi contoh Rusia dan Turki ya, itu adalah contoh-contoh yang memang tidak selalu apple to apple, atau bisa jadi malah justru mendekati pada situasi yang nggak demokratis. Research di Amsterdam University, dia punya research tentang perkembangan negara-negara yang kecenderungannya otoriter. Tapi kecenderungan otoriter ini itu dalam format baru ya, dan format baru itu jangan bandingkan seperti imajinasi Budiman Sujatmiko dalam Twitternya gitu. Yang dia bilang represif, kemudian sekarang nggak ada yang represif, ya situasinya memang beda ya. Cara baca otoritarianism itu sebagaimana disebutkan oleh Haley ya dalam konsep dia, neo-authoritarianism itu adalah an enlightened autocracy. Jadi otokratik yang kelihatannya sangat mencerahkan. Dia sebutkan a strong leader adopts undemocratic measures. Jadi leadership yang luar biasa, tapi mengadopsi cara-cara yang nggak demokratis to enforce economic development, untuk menegakkan urusan-urusan pembangunan ekonomi. Nah, mari kita simak jejaknya ya. Perdebatan-perdebatan soal 3 periode, menunda pemilu ini siapa yang mengawali? Jangan-jangan pelaku-pelaku ekonomi atau investor, atau mungkin mereka yang pihak-pihak yang memang berkepentingan dalam soal investasi, misalnya begitu. Kalau kebetulan ya berarti kecenderungan itu adalah bagian dari model baru otoritarianisme. Itu yang menjadi satu poin penting untuk mengatakan bahwa kondisinya beda. Yang kedua, cara bekerjanya seperti tadi menambahkan ya apa yang saya ilustrasikan tentang illiberal legalism katanya Mugis ya, atau autocratic legalism menurut beberapa penulis itu. Nah, ada juga cara pandang yang melihat konstitusi itu dia semacam mensubversi ya, mensubversi pemaknaan gitu ya, sehingga dia tidak menggunakan konstitusi, tapi dia memaknai cara berkonstitusi dengan cara pandang yang dominan, memanfaatkan representasi formal ketatanegaraan hasil dari proses kartelisasi politik dan pemilu itu. Nah, perkembangan ini itu melahirkan apa yang disebut oleh Mark Tushnet di dalam artikelnya tahun 2015 sebagai authoritarian constitutionalism. Authoritarian constitutionalism itu juga menggunakan cara konstitusi dalam rangka menangguk keuntungan-keuntungan itu. Dan ini terhubung dengan apa yang dikatakan Haley di tahun yang sama artikelnya tentang neo-authoritarianism. Nah, sekarang ke practical question. Balik ke pertanyaannya Prof. Edi, itu menurut saya pertanyaan menarik untuk dilihat dari cara pandang ini tadi. Apakah menunda pemilu? Nah, pertanyaannya adalah kalau dalam situasi lebih dari 2 periode, ya, kemudian ada penundaan pemilu,
tawarannya adalah dia harus berhenti. Ya, karena jelas 5 plus 5 itu 10 tahun, bukan 11 tahun, bukan 12 tahun, bukan 13 tahun. Dia 10 tahun. Artinya apa? Harus berhenti. Ya. Nah, harus berhenti, masalahnya adalah nut statsre. Nggak ada tuh. Gimana mengatur pasca itu. Artinya, ya kalau pakai mekanisme menunda, dan itu apa namanya, tanpa memberikan kejelasan posisi pasca itu akan melahirkan atau berpotensi melahirkan chaotic secara hukum. Itu nut statsrecht. Nah, lalu ada nggak kemungkinan, ini pertanyaannya Bung Uceng sekarang, terhubung juga dengan ini, ada nggak kemungkinan alasan konstitusionalisme untuk menunda pemilu? Ya, tentu mekanisme 12 itu, pasal 12 maksudnya, dan pasal 12 ini juga mungkin dikaitkan dengan undang-undang pemilu yang tadi ada beberapa hal yang memang dimungkinkan ada istilahnya pemilu lanjutan atau penunda yang berkonsekuensi penundaan. Nah, hal ini menurut hemat saya boleh. Kenapa? Karena memang ada kemungkinan pembatasan atau pertimbangan hal tertentu yang harusnya satu prescribed by the law, artinya dinyatakan tegas oleh aturannya. Yang kedua itu mencerminkan legitimate purposes atau legitimate aim. Yang ketiga necessary. Dalam proses-proses pembatasan, misalnya pembatasan ini kan pembatasan hak, karena hak rakyat mestinya nyoblos, tapi menjadi tidak nyoblos itu pembatasan. Mestinya punya hak dia dalam 5 tahunan untuk memilih orang atau calon presiden atau wakilnya, tapi menjadi tidak bisa. Nah, dalam hal itu maka apa yang disebut Mas Andi Sandi, yang disebut values ya atau keadaban, saya sependapat sekali. Lanskap berpikir kita itu tidak hanya sekedar soal konstitusi atau konstitusional, tapi konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu berpikir soal, kalau belajar dari cara pandangnya almarhum Prof. Tandio, dia ada di dua aras. Membatasi kekuasaan dari potensi kesewenang-wenangan, dan aras yang berikutnya adalah menjamin hak-hak dasar rakyat. Itu konstitusionalisme. Nah, kalau dikonstruksi, ini sebenarnya pikirannya Pak Tandio ada dua level. Satu, structural functional based constitutionalism. Yang kedua, human rights based constitutionalism. Human rights based constitutionalism itu menata bagaimana hak-hak rakyat itu tidak hilang. Artinya dia tetap mendapat kepastian hukum, proses politik, tidak ada represi atau tekanan yang melahirkan abusive situasinya. Sedangkan structural fungsional itu harus menegaskan soal posisi, kewenangan, otoritas, relasi yang memastikan bekerjanya fungsi ketatanegaraan dalam skema rule of law. Jadi balik lagi, apakah penundaan pemilu, apalagi 3 periode yang harus amandemen, itu merefleksikan lanskap konstitusionalisme itu? Jawaban saya tidak sejauh ini. Oke, Mas Herlambang. Tadi pertanyaan saya, ada yang mau nyambung enggak? Pertanyaan saya begini, ada problem di mana gejala-gejala bermain-main dengan masa jabatan, perpanjangan, atau kemudian penundaan pemilu, ini kan biasanya adanya di negara-negara yang tidak demokratis gitu. Nah, saya mau nyambung barangkali. Ada satu faktor, ini sekaligus ada catatan yang hadir di chat room-nya ya. Dia mengatakan bahwa ada nggak kemungkinan ya, ini saya bahasakan ya untuk dijawab sekaligus. Ada nggak kemungkinan bahwa tidak demokratisnya itu bukan sekedar karena gagalnya, ya saya nggak tahu gagal atau tidak masyarakat sipil mengontrol demokrasi, lalu kemudian penguasa sendiri, rezim sendiri yang memainkan demokrasi secara keliru, tapi pada saat yang sama, partai-partai politik menyumbang nggak sih sebenarnya? Karena multiparteism itu membuka begitu banyak ini ya, negosiasi secara politik. Ya, kita tahu lah ya, multiparteism memang tidak terlalu pas dengan sistem presidensial tentu saja. Tapi dengan multiparteism itu malah deal-deal politik itu menjadi tinggi, membuka. Termasuk misalnya kan kalau kita
baca misalnya tulisannya Dahlan Iskan yang kemarin diviralkan itu, kayak seakan-akan ya rame-rame untung semua kan. DPD akan dapat jatah perpanjangan plus penguatan demokrasi, penguatan kewenangan, DPR akan dapat perpanjangan, kepala daerah semua diperpanjang, kan gitu. Jadi nggak ada lu nggak rame gitu. Pokoknya seneng sama-sama happy semua gitu. Nah, ada nggak sih faktor itu juga dalam kenapa kemudian kita punya problem dengan demokrasi dan problem di level partai politik yang terlalu multi partai ini? Ada nggak yang mau komen terhadap catatan saya tadi yang saya tanyakan soal demokrasi plus pertanyaan dari teman-teman yang ada di chat room ini? Monggo, Mas Andi Omara atau Mas Andi? Mungkin kita buka untuk yang di floor juga, Mas. Kalau nggak disebut, kayaknya mereka jiper juga. Nggak ada yang ini. Kasih kesempatan juga mungkin untuk langsung. Kita sepakati ya, kita sampai pas jam 9 ya. Jadi sekitar 22 menit dari sekarang. Pertanyaan saya respon, Bung Uceng. Monggo Mas Herlambang. Saya khawatir terlalu banyak, tapi kalau nggak ada saya respon. Saya dalam posisi ya tidak melihat kira-kira begini. Saya masih ingat debat dengan Pak Palguna di tahun 2018 itu, ketika saya presentasi pemilu dan neo-otoritarianisme. Beliau menyatakan bahwa basis presidensial threshold itu adalah satu, menguatkan presidensialisme. Kedua, dia belajar dari pengalaman tentang Amerika yang itu menjadikan kuat posisinya, sehingga kontrol menjadi lebih memungkinkan. Nah, saat itu saya menaruh perhatian ya atas argumen itu. Yang pertama soal presidensialisme, yang kedua soal komparasi. Tentu presidensialisme yang dibayangkan itu harus hati-hati. Dia dengan konteks. Selalu begitu saya menganalisisnya. Presidensialisme dengan konteks. Karena presidensialisme itu sistem yang paling gampang terperosok atau terjerembab dalam situasi korupsi, dalam situasi yang otoritarian atau tiranik. Ya. Itu presidensialisme. Sehingga perlu bacanya dengan konteks. Yang kedua, apa yang dilakukan dalam putusannya MK, kalau itu membandingkan, sebenarnya bukan komparatif yang digunakan oleh MK, itu komparatif rules, bukan komparatif legal traditions. Itu dua hal yang beda. Makanya saya argumenkan membandingkan sistem itu juga mesti hati-hati. Anda pakai pendekatan zooming, artinya datang memahami realitas sosial relasinya dan seperti apa aspirasi politiknya, atau seperti naik bis turis. Kalau ke Singapura cukup memahami Singapura itu yang kecil gitu ya, cukup setengah jam naik bis di atas bis turis yang di atapnya bis. Nah itu kan juga satu observasi, lalu bisa cerita Singapura seperti apa. Nah itu comparative rules itu harus hati-hati ya. Dia bukan comparative legal traditions. Artinya kalau mau meliti, pendekatan interdisipliner itu menjadi relevan. Itu menurut saya ya. Kalau enggak putusan peradilannya ya gitu. Nah poin saya apa yang mau saya bilang? Setiap negara punya karakter, setiap negara punya formula. Nggak mungkin disamakan Amerika dalam konteks Indonesia. Betul. Ya, karena Indonesia yang sangat plural society, plural legal system, bahkan kepulauan, maka tidak mungkin juga dia di format seperti Amerika. Yang kedua, sebenarnya multipartyism, ya saya jarang dengar istilah multipartyism, sebenarnya sistem multipartai ya, itu tidak terlampau bermasalah sebenarnya kalau kita juga melihatnya dengan relasi akar dari problem kita dengan multipartai itu apa. 1955 itu multipartai banget. Akar dari multipartai kita itu karena sistem yang mendorong ke multipartai dengan sistem partai politik ataupun sistem pemilu itu terhubung.
satu paket, dan itu paket yang disebut oleh Kuskido Ambardi sebagai cartelized party system atau koalisi kartel menurut Nur Hasim. Jadi saya melihatnya lebih ke kartel itu yang lebih berbahaya daripada soal multipartai. Itu jawaban saya. Ya. Ada mau komen lagi sebelum saya kasih floor? Saya mau tambahin juga. Masih aja? Ya, soal multipartai atau dua partai misalkan, saya tidak begitu pengaruh ya. Yang sebenarnya perlu diperhatikan adalah kemampuan untuk mengontrol pemerintahan. Jadi kalaupun jangan-jangan nanti kalau kita pakai dua partai seperti di Amerika masuk partai dominan gitu ya, jangan-jangan dua-duanya jadi partai pendukung pemerintah gitu. Nah, jadi lebih berbahaya gitu loh. Nah, gitu. Jadi menurut saya yang lebih diutamakan adalah kemampuan untuk mengontrol pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gitu. Nah, problemnya di kita menurut saya partai politik tidak bisa begitu diandalkan untuk melakukan itu. Nah, karena upaya mereka untuk terserap dalam pemerintahan itu maknanya kuat sekali gitu loh. Jadi makanya kita terjadi itu dua koalisi kan, koalisi pencalonan dan koalisi pemerintahan kan. Jadi yang pencalonan koalisinya beda, ketika menyelenggarakan pemerintahan koalisinya udah beda tuh, terserap semua di situ. Nah, oleh karena itu menurut saya yang perlu diperkuat adalah kontrol publik. Nah, sayang sekali memang di dalam undang-undang dasar kita itu kontrol publik itu ya, kesempatan landasan-landasan untuk kontrol publik itu lemah gitu loh. Karena memang DNA-nya Undang-Undang 1945 ini bukan itu DNA-nya. Ini kan undang-undang kilat yang memang kita butuh pemerintahan sentral yang kuat gitu ya. Dan dipakai terus tuh. Jadi selama DNA-nya masih ini ya, kalau kita mau ada perubahan ke depan gitu ya, misalkan perubahan besar ya, masih pakai DNA ini gitu ya, menurut saya persoalan-persoalan yang sama akan terus berulang gitu. Itu. Nah, menurut saya yang diutamakan adalah kontrol publik itu, dan beberapa negara yang mengalami transisi sebenarnya dari otoritarian ke demokrasi berupaya untuk memperkuat kontrol publik itu, misalkan salah satunya dengan cara referendum ya, atau prior consultation atau free prior info consent untuk pelaksanaan eksekusi proyek-proyek pemerintahan. Jadi menurut saya itu yang perlu diperkuat. Jadi tantangan kita sekarang sebenarnya apakah kita akan terjerambab di dalam otoritarianisme atau kita berupaya untuk mendemokratiskan demokrasi. Nah, itu tantangan ke depan. Nah, menurut saya kalau kita mau mendemokratiskan demokrasi, pertama adalah soal secara institusional, satu soal presidensial threshold. Kalau masih kayak gini nggak akan untuk seleksi pejabat publik ya. Itu pertama. Yang kedua adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam proses-proses legislasi yang sangat krusial, apakah itu untuk undang-undang ataupun di perubahan undang-undang dasar ya. Itu kan belum banyak diskusi orang soal itu. Yang ketiga adalah soal FPIC, Free Prior and Informed Consent, bahwa program-program proyek yang akan dilihat oleh pemerintah di dalam prakteknya harus memang menunggu persetujuan dari masyarakat yang akan terkena dampak. Jadi tidak berhenti di sosialisasi atau konsultasi ya. Jadi menurut saya tiga itu sih secara instrumental yang perlu diperkuat untuk mengontrol dan mendemokratiskan demokrasi di Indonesia. Oke. Terima kasih Mas Yance. Kita masih punya waktu sekitar 14 menit. Saya share dulu ke penanya. Tadi beberapa pertanyaan sudah saya bacakan, tapi kalau masih ada lagi yang mau open mic gitu, saya persilahkan dulu. Siapa nih yang mau? Dari peserta. Di sini saya lihat ada beberapa nama yang kebetulan saya kenal. Boleh kasih komen 1-2 menit gitu. Ada tadi saya lihat siapa ya? Ada beberapa mahasiswa, lalu kemudian ada beberapa dosen. Tadi ada Mas Faiz, saya lihat ada Mbak Milda juga saya lihat ada gitu. Ada yang mau kasih komen atau pertanyaan sebelum saya balik? Kita di saya ada pertanyaan nih ya sebenarnya, walaupun pertanyaannya barangkali dia mengatakan bahwa mungkin nggak sih ini dikaitkan dengan apa yang mau dilakukan Jokowi, karena 2023 kabinet kita sudah akan pecah.
ya, karena semuanya sudah bertarung dengan kepentingannya masing-masing. Ya kayak kalau kita baca misalnya kutukan periode kedua ya, di tradisi di Amerika gitu, biasanya sudah terjadi fragmentasi kepentingan, orang kemudian berbicara dengan kepentingan masing-masing. Mungkin nggak sih kalau ini dibuat oleh pemerintahan, dalam hal ini tentu Pak Jokowi ya, untuk merapatkan kembali itu? Saya sih menganggap mustahil ya, toh kalau itu dipakai buat merapatkan, ya 1-2 tahun kemudian mereka akan pecah lagi, karena kemudian minggu berikutnya mereka akan bertarung lagi kan. Tapi ada nggak sih komentar 1-2 dari teman, dari Ibu dan Bapak yang ada di panelis ini untuk pertanyaan dari Mas Ismail Sugardo di sini saya lihat. Ada yang mau komen? Mas Andi? Mas Andi Umara? Monggo. Mas Andi dulu, Mas Andi. Atau Mas Andi Sandi? Mas Andi deh dulu, lebih sus mantuk-mantuk Mas Andi. Enggak, Mas Andi dulu saja. Jadi karena saya tadi keinget apa yang disampaikan tadi, saya kepikiran antara apa yang dipraktek dengan apa yang ditulis di konstitusi itu agak beda gitu. Tapi sudah lewat, jadi karena begini, kalau tadi yang disampaikan Prof. Edi itu mendasarkan pada pengalaman, bahkan sejak 45 ketika wakil presiden pemerintah mengeluarkan maklumat saja bisa menggantikan sistem pemerintahan, jangankan menunda. Maksud saya kalau seperti itu digunakan sebagai untuk ke depan kan agak keren juga gitu loh. Betul. Itu maksud saya. Monggo Mas Andi. Saya masa lalu tidak bisa dipakai untuk betul. Monggo, jadi Mas Andi. saya sebelum komen dari komen tadi yang disampaikan, saya respon dulu yang pertanyaan paling mendasar yang menurut saya penting untuk kita jawab dari pertanyaan Mas Uceng tadi. Apakah gejala-gejala kayak begini ini itu kita sudah masuk dalam negara yang undemokratik gitu kan, karena ciri-cirinya mulai ganggu, nambah jabatan gitu kan, nunda pemilu gitu. Apakah kita kadar demokrasi kita itu memang menurun atau gimana? Kalau saya melihatnya begini, malah ini kita kayak ini kuda yang lepas dari kandangnya, gitu kan? Karena waktu itu kita terkungkung, sekarang kita bebas sekali, gitu kan? Kita bebas sekali dan semua baru belajar. Saya lihatnya baru belajar. Partai politik selalu bermain-main, gitu ya. Teman-teman civil society juga memang betul yang dikatakan Mas Yance tadi, gitu ya. Memang konstruksi undang-undang dasar kita kan memang tidak difokuskan kepada rakyat dari perspektif ini, tapi dari perspektif pemerintah, penguasa gitu ya. Jadi menurut saya ini yang perlu sama-sama diperkuat gitu ya, tetapi bukan berarti gitu ya konstruksi-konstruksi dasar itu kita abaikan. Ya kan? Jadi kita sepakat nih ada konstruksi-konstruksi dasar yang kita harus sama-sama ini. Oke. Pemerintah punya kewenangan, tapi di sisi yang lain juga diberikan saluran-saluran lah. Yang Mas Yansa katakan sekarang, kita civil society mau lewat mana kalau mau mempengaruhi undang-undang? Nggak ada tempatnya. Gitu. Ujung-ujungnya nanti cuman negative legislation aja, Mas. Kita nguji ke MK. Gitu. Itu kan juga karena hasil jeripaya Mas Uceng itu. Karena pembayar pajak bisa mempunyai legal standing. Gitu kan. Gitu. Jadi menurut saya, posisi kita hari ini sebenarnya itu sudah mau menuju baik, tetapi ada infrastruktur yang harus kita perkuat, gitu ya. Contoh tadi salah satunya adalah memberikan saluran kepada teman-teman civil society, gitu. Gimana salurannya yang sebenarnya, gitu kan. Di sisi yang lain pemerintah juga harus aware dengan hal-hal yang basic, gitu, punya human rights, gitu. Nah, berkaitan dengan respon yang tadi disampaikan bahwa belum model-model yang ada sekarang gitu ya, belum tentu gitu ya model yang di Amerika atau yang di negara manapun itu tidak akan pernah cocok gitu, tidak pernah on point binding gitu, sama gitu ya, sama yang dikatakan Mas Herlambang
Itu kan ciri khas orang komparatis, Mas. Komparatis. Jadi kalau orang komparatis itu sangat hati-hati untuk mentransplant barang-barang itu, gitu kan. Nah, jadi kita harus lihat dulu, zooming kalau bahasa Mas Lambang. Nah, kalau kita enggak, lihat bagus dikit dipakai, Mas. Gitu. Pokoknya produk luar negeri made in non-Indonesia itu mesti apik, padahal urung tentu, Mas. Wah, ya. Belum tentu gitu ya. Ya, Coba deh. ya. Menurut saya konteks kita hari ini gitu, memang kita dalam proses, masih dalam proses. Tetapi proses itu jangan kita lepas. Artinya penguatan di semua aspek gitu ya. Di infrastruktur negara juga gitu ya, perlu diperkuat pembagian kewenangan, cek antar mereka gitu kan. Contoh tadi, perubahan undang-undang dasar presiden nggak bisa ngapa-ngapain. Mau lewat jalur mana dia? Wong dia pelaksana kok, nggak ada jalurnya. Dia mau tutup gitu. Kecuali lewat politik, kalau dari aspek konstitusi mungkin ya, dari aspek politik mungkin, tetapi dari aspek konstitusional dia tidak punya kewenangan apa-apa untuk nyetop proses itu. Satu hal yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa ada satu yang menarik dan mungkin ini harus hati-hati dipakainya transplant juga gitu ya, tetapi untuk membatasi hal-hal yang kayak begini, mulai penundaan, perpanjangan, apapun nanti akan muncul macam-macam gitu ya. Saya kira salah satu yang penting gitu ya, bahwa perubahan itu harus berlaku tidak serta-merta, tetapi berlaku untuk periode kemudian, supaya tidak kolutif, gitu kan. Jadi kayak sekarang nih, dia minta perpanjangan, kena dia gitu. Nggak boleh, kita harus pakai jeda supaya dia nggak bisa macam-macam. Sama dengan kita nih, nuntut gaji naik, wah kita sendiri langsung mana? Kan ada tuh di negara kita, nuntut macam-macam, dapat dampak, habis itu selesai. Nah ini yang perlu ada hal-hal tertentu penguatan dari sisi supra dan infrastruktur politik gitu ya. Penguatan ini tidak mungkin bisa jalan gitu ya tanpa peran semua pihak ya. Kita juga dari sisi dunia kampus ya, universitas gitu, mendorong hal-hal yang ideal, tetapi belum tentu kan usulan kita itu bisa 100% adapted ke konstruksi real di lapangan gitu. Itu Mas Kuceng, matur nuwun. Oke, Mas Andi Sandi, makasih. Kita waktunya udah habis nih, karena 25.04, 6 menit lagi. Saya tidak bermaksud untuk menyimpulkan ya. Kalau misalnya keliru saya membahasakannya, monggo silahkan saya ditambahkan atau ditegur. Tapi bayangan saya pikir kita semuanya hampir sepakat ya, bahwa memang pada dasarnya ya janganlah ada penundaan pemilu, ya kan? Jangan diberikan kesempatan, karena once kita buka katupnya, jadi katup itu bisa diciptakan seenaknya gitu. Setan-setannya keluar semua, Bos. Betul. Kalau mitologi Yunani ya kira-kira bahasanya adalah kotak Pandora. Pandora's box. Tapi Pandora's box itu biasanya di akhirnya ada harapan kan? Ini kita jangan-jangan nggak ada harapan gitu. Kalau Pandora's box kan begitu. Ini model Indonesia, Pak. Setannya gerandong, nenek lampir. Susah Pak kita tangani, Pak. Gitu. Setannya aja yang keluar, harapannya enggak. Jadi mungkin jangan dibuka. Toh secara konstitusional ya memang harus kita akui tidak mungkin tidak ya ada alasan konstitusional untuk menunda. Misalnya ada kondisi yang memang tidak mungkin bisa ditolak ya. Misalnya masuk ke pasal 12 dalam artian misalnya let's say Ukraina bertempur dengan Rusia, Indonesia ikut-ikutan, lalu terjadi perang dunia ketiga, kita dalam keadaan bahaya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya taruhlah memang ada kondisi objektif, tapi jangan sampai kondisi itu dikarang-karang gitu. Kan ya COVID lah, tiba-tiba langsung itu, atau kemudian demi kestabilan ekonomi, demi kelanjutan proyek strategis nasional, jangan seakan-akan dikarang, karena pemilu, tadi bahasanya Mas Herlambang saya menarik, pemilu itu adalah sarana untuk menentukan. Jadi 5 tahun pemilu itu kita akan dapat kemungkinan pemimpin ya kesempatannya malah bisa barangkali melanjutkan legasi Jokowi. Kalau bagi para Jokowers yang percaya betul bahwa Jokowi ini luar biasa kerjanya ya, toh kemungkinan akan ada orang yang bisa melanjutkan
atau bahkan boleh jadi mendapatkan orang yang lebih baik dari Jokowi gitu, yang kemudian bisa melanjutkan kerja-kerja ini semua. Nah, yang paling harus dikhawatirkan adalah kalau semua dipaksakan oleh kondisi politik dan pemain di belakangnya gitu. Bisa oligarki, bisa politik kartel, bisa ada banyak tuh yang bisa kemudian bermain untuk memaksakan itu semua. Dan itu bisa merusak demokrasi, bisa menghancurkan begitu banyak hal di negeri kita. Itu barangkali, tapi satu hal lagi, rasanya isu ini bukan isu tunggal ya, karena sebenarnya masih berkaitan dengan banyak sekali sub yang bisa kita bicarakan, misalnya soal kualitas demokrasi itu sendiri, misalnya fragile-nya sebenarnya sistem presidensil, ya kan? Bagaimana presidensil memang mudah sekali menuju ke arah otoriter atau kemudian praktik koruptifnya bisa menjadi tinggi, belum lagi sistem kepartaian yang punya problem, pemilu sendiri, kesiapan pemilu kita, ya, dan agenda ketatanegaraan yang ketat, plus konstitusi kita yang memang juga tidak memberikan konstruksi atau batasan yang jelas. Bahkan kalau bahasanya Yance tadi DNA-nya itu ya DNA situasi dan kondisional saat pertama kali Undang-Undang Dasar dulu dibuat. Saya cukupkan di sini. Ini diskusi lagi-lagi saya ingin katakan bahwa insya Allah teman-teman hukum tata negara akan memulai kebiasaan yang kita anggap baik ini. Jadi nanti akan ada seri-seri berikutnya, diskusi yang kurang lebih sama, komposisinya bisa jadi berbeda, bisa saya host, bisa saya jadi pembicara, tapi kira-kira dosen-dosen hukum tata negara akan berbicara untuk cerita, ya, atau menyampaikan pendapat soal sesuatu hal yang sangat penting. Ada beberapa istilah tadi yang saya tidak tahu apakah seberapa jauh teman-teman mahasiswa yang hadir di sini bisa paham, gitu. Nanti silakan Anda langsung tanyakan di ruang-ruang kelas. Tadi banyak sekali istilah yang berseliweran itu, saya tidak terlalu yakin apakah teman-teman langsung bisa paham konsep dan konteksnya, illiberal demokrasi, otoritarian legalism, otoritarianism. Saya nggak tahu seberapa jauh teman-teman akan paham itu semua, dan saya persilahkan nanti di ruang kelas Anda bisa ngejar masing-masing untuk mendapatkan jawaban yang lebih pasti. Tapi apapun itu, saya senang sekali karena kita memulai kebiasaan yang mudah-mudahan baik ini, ya, mudah-mudahan bisa bertahan dan mudah-mudahan memberikan makna yang lebih baik untuk diskursus ketatanegaraan, diskursus hukum maupun pembicaraan soal negara kita yang memang harusnya membutuhkan banyak pengayaan. Saya kembalikan ke teman-teman CLS. Terima kasih khusus ke teman-teman CLS sekali lagi ya, karena membantu memfasilitasi ini. Kita berikan aplaus yang hangat untuk teman-teman CLS. Jangan bosan, nanti kita kerjasama lagi untuk berikutnya. Mudah-mudahan ya kepikirannya seminggu 2 minggu sih, tiap 2 minggu barangkali kita akan bikin diskusi yang serupa. Terima kasih, cukup dari saya, Ketua Departemen Hukum Tata Negara, saya Zainal Arifin Mokhtar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak di TV bos ini, bos. Kayak abis ini kita setelah jeda iklan berikut ini. Monggo teman-teman. Oke. Saya pamit ya. Oke. Terima kasih Mas Uceng, terima kasih para pembicara yang luar biasa. Jujur tadi banyak komentar positif masuk Mas ke kami tentang diskusi hari ini, sangat menarik dan seru. Dan kalau di total peserta dari Zoom meeting dan live streaming YouTube bisa mencapai kurang